Hamparan es, puncak gunung bak bermandi kapas, terik surya perlihatkan paras. Nun jauh di sana, binarnya terus terulas. Tatapmu tertuju ke salju merah karat. Ya, begitulah Pluto. Kondisinya memang bisa bikin kita garuk-garuk kepala. Dari kejauhan, bola es ini berwarna putih dan biru muda. Nah, kalau dari dekat, langitnya akan terlihat biru khas. Coba amati lagi deh, kamu lihat bercak merah berbentuk paus nggak sih di sepanjang ekuatornya? Itu loh, di sebelah kiri bercak putih yang berbentuk hati. Nah, bener kan? Area ini lebih luas dari Alaska dan masih jadi tanda tanya besar bagi para ilmuwan. Wujudnya bukan berupa tanah liat merah atau bahan lain yang terdapat di bumi, tapi es dalam versi Pluto. Menurut para ilmuwan, warna merahnya dihasilkan oleh tholin, bahan kimia mirip jelaga yang jatuh dari atmosfernya. Bahan yang sama juga terdapat pada kutub utara satelit Pluto, Charon. Oke, yuk kita perbesar dulu gambar pausnya. Wah, ada rangkaian pegunungan. Es merah di pegunungan Pluto sangat mirip dengan batu. Teksturnya juga agak keras. Lapisan putih di puncak gunungnya terlihat kontras dari merah tuanya. Lapisan ini sebetulnya bukan salju seperti di bumi, tapi metana beku. Untuk ukuran objek langit sekecil ini, gunung di Pluto kelihatan sangat menawan. Ukurannya lebih besar dari Everest dan semuanya terdiri dari es. Lanskap seaneh itu nggak akan ada di tempat lain di tata surya kita. Pluto sangat keras dan dingin, suhunya bisa sampai minus 240 derajat Celcius. Sedangkan suhu terdingin yang pernah tercatat di bumi terjadi di Antartika, yaitu minus 93 derajat Celcius. Kembali lagi ke jantung Pluto. Area ini sebetulnya berupa dataran luas berselimut es nitrogen. Menurut para ilmuwan, jantung Pluto telah membuat angin di sana tetap bertiup. Kawahnya juga luas, bahkan sebagian di antaranya berisi material dan mengalami erosi. Hal serupa juga terjadi di bumi saat tanahnya terkikis oleh angin, air, dan es, maka terjadilah erosi. Lalu, apa yang membuatnya begitu istimewa? Kemungkinan struktur tersebut disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik. Kamu tahu kan, itu loh, lempeng daratan besar yang terus bergerak di dalam batuan cair. Lalu, membentuk rangkaian pegunungan, memisahkan benua, atau menyatukannya lagi. Sampai saat ini, para ilmuwan mengamati fenomena ini cuma terjadi di bumi, bukan di tempat lain di tata surya kita. Berarti Pluto dan bumi memang punya kemiripan ya? Di Pluto juga terdapat air yang menyelimuti sepertiga permukaannya. Tapi wujudnya nggak sama dengan air di bumi, bentuknya lebih mirip slushy berbatu. Dan sampai sekarang, planet ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Setelah melalui proses yang sangat lama, akhirnya para ahli bisa menguak misteri Pluto. Objek angkasa ini pertama kali ditemukan 100 tahun lalu dan pernah digolongkan sebagai planet ke-9. Kemudian, pada tahun 2006, namanya dicoret dari kakak tata surya kita. Pluto dijuluki sebagai planet katai terbesar di sabuk Kuiper. Sabuk ini berada di luar tata surya kita, serta dipenuhi planet katai lain dan objek es yang mengelilingi matahari. Beberapa bulan sebelumnya, misi New Horizons diluncurkan. Para peneliti mengirimkan probe antariksa pertamanya ke Pluto pada tahun 2006. Kecepatannya melebihi 56.000 km per jam atau setara dengan 45 kali kecepatan suara. Meski begitu, probe ini perlu waktu hampir 10 tahun untuk sampai di tempat tujuan. Jauh banget ya lokasi si mantan planet ini. Gak apa-apa, Pluto jauh di mata, dekat di hati kok. Jaraknya ini hampir 40 kali jarak bumi ke matahari. Kalau kamu memandangi langit Pluto dari permukaannya, matahari akan kelihatan sangat kecil, mirip bintang lain di langit sana. Setelah sampai di Pluto pada tahun 2015, New Horizons berhasil memotret permukaannya. Misi ini juga telah mengumpulkan sejumlah data dan hasil pengamatan penting. Misalnya, bintik merah dan jantung Pluto. Rupanya Pluto terlihat semakin aneh, terutama orbitnya. Kebanyakan planet lain mengorbit matahari secara melingkar dan matahari berada di dekat pusatnya. Tapi matahari nggak berada di dekat pusat orbit Pluto. Bentuk orbitnya juga melebar hingga kadang Pluto memasuki orbit Neptunus. Akibatnya, jarak matahari ke Pluto malah lebih dekat dari raksasa gas berwarna biru itu. Karena orbitnya nyeleneh begini, Pluto sesekali punya atmosfer. Tapi kadang juga enggak. Saat Pluto lebih dekat dengan matahari, akan ada atmosfer nitrogen tipis di atasnya.
Tapi saat planet kerdil ini mulai menjauhi matahari, atmosfernya membeku lalu jatuh ke permukaannya dalam bentuk badai es super deras. Ukuran Pluto ternyata sangat kecil kalau dibandingkan dengan bumi, ukurannya kurang lebih setengah dari wilayah Amerika Serikat. Meski begitu, planet Katai ini punya 5 satelit alami. 1 tahun di Pluto akan terasa sangat lama. Bayangin aja, kalau hidup di sana kamu nggak akan pernah merayakan ulang tahun. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1930, planet Katai ini belum juga selesai mengitari matahari. 1 tahun di Pluto sama dengan 248 tahun bumi, dan peristiwa ini akan terjadi pada tanggal 23 Maret 2178. Jangan lupa tandai kalendermu ya kalau kamu mau menyaksikannya. Tapi nggak mungkin lah. Setelah tahun 2006, Neptunus menjadi planet di urutan terakhir. Planet ini terdiri dari bola es dan gas raksasa, dan seperti raksasa gas lain, Neptunus nggak punya permukaan padat. Kalau nekat mau mendarat di permukaannya, kamu akan tenggelam di dalam hamparan awan dan atmosfer. Dan anehnya, meski permukaan planet biru ini nggak berbatu, gravitasinya kurang lebih sama dengan gravitasi bumi. Hal kayak gini nggak akan berlaku di planet lain. Sampai juga di raksasa gas lain, Uranus. Planet ini mengelilingi matahari cuma dengan satu sisinya. Kala revolusi Uranus selama 84 tahun di bumi. Kalau panjang umur, kamu bisa loh merayakan ulang tahun pertamamu selama hidup di sana. Wah, lihat tuh, kita semakin mendekati permata tata surya. Saturnus, planet terbesar kedua setelah Jupiter. Raksasa gas ini juga nggak punya permukaan padat. Kalau pesawat antariksamu mendarat di situ, kamu akan tenggelam di dalam atmosfernya. Densitas Saturnus paling rendah dari semua planet di tata surya kita. Jadi, kalau dimasukkan ke wadah raksasa berisi air, Saturnus akan mengapung. Cincin Saturnus tersusun atas debu, es, dan batu. Ada yang sehalus butiran pasir, ada juga yang sebesar rumah. Tapi sebetulnya, cincin Saturnus turun sebagai hujan. Material yang menghujani permukaannya akan muat dimasukkan ke kolam renang standar Olimpiade hanya dalam waktu setengah jam. Dengan laju segitu, sistem cincin biru yang terkenal ini akan benar-benar hilang dalam waktu 300 juta tahun. Nah, kamu udah tahu belum? Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya cincin loh. Cuma bedanya, cincin di ketiga planet ini nggak sejelas dan seterang cincin Saturnus. Kalau kamu menggabungkan semua planet tadi, lalu membuatnya 2 kali lebih besar, belum sebesar Jupiter rupanya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai bintang gagal karena sebagian besarnya terdiri dari helium dan hidrogen mirip dengan matahari. Tapi planet sejumbo Jupiter pun belum cukup besar untuk bisa memicu proses kimianya agar bisa membentuk bintang. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut, jadi planet ini cuma berotasi selama 10 jam. Kalau mau hidup di Jupiter, kamu perlu mempersingkat tidur, kerja, nongkrong, hobi, nonton film, belanja, dan semua rutinitasmu menjadi kurang dari setengah hari di bumi. Barisan gunung yang menjulang tinggi, dan salah satunya paling tinggi di seluruh tata surya. Badai debu paling parah sepanjang masa, lembah dan kawahnya menganga sangat dalam. Begitulah kondisi di Mars, planet yang digadang-gadang jadi rumah masa depan kita. Sebagai penikmat senja, kamu pasti akan takjub dengan matahari yang terbenam di Mars. Warnanya biru cerah dan saat siang hari, langitnya berwarna kemerahan. Di Mars, matahari akan terlihat 2 kali lebih kecil dari ukuran yang biasa kita lihat di bumi. Oh ya, kalau kamu pengen jadi pemain basket, coba deh main basket di Mars. Gravitasinya cuma 37% dari gravitasi bumi. Jadi, kamu akan bisa melompat 3 kali lebih tinggi. Venus memang jadi planet yang terter alias paling ya. Permukaannya paling panas, gunung berapinya paling banyak, cahayanya paling terang, dan jaraknya paling dekat dengan bumi. Kala rotasinya juga paling lelet, malahan hampir tidak berotasi. Sehari di Venus berlangsung selama 243 hari di bumi. Malahan kita bisa loh nyalip kecepatan rotasinya hanya dengan jalan kaki. Arah putaran Venus juga berlawanan dengan bumi. Di planet ini, matahari terbit di ufuk barat dan tenggelam di ufuk timur. Merkurius, planet ini nggak punya satelit dan cincin. Ukurannya juga paling kecil di seantero tata surya kita. 1 tahunnya cuma berlangsung selama 88 hari, jadi kalau kamu tinggal di sini, kamu akan sering berulang tahun. Meski jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius bukan planet yang paling ngebul.
Predikat itu justru dimiliki oleh Venus. Suhu Merkurius belum setinggi Venus karena atmosfernya bisa memerangkap panas matahari. Merkurius juga punya lekukan, inti besinya terus mendingin kemudian jadi ciut. Akibatnya, permukaan Merkurius menyusut dan membentuk lekukan. Atau bisa jadi si Merkurius jarang pakai sunblock tuh. Kita sudah sampai di Neptunus. Destinasi selanjutnya, Pluto. Awas, pintunya mulai tertutup. Tolong jangan berdiri di dekat pintu. Suatu saat nanti, jarak Neptunus ke Pluto akan bisa ditempuh dengan teknologi canggih dan terasa lebih dekat dibanding jarak dari Bryant Park ke Times Square. Pluto punya gunung es yang menjulang, hamparan lembah yang maha luas, dan kawah besar berdiameter 257 km. Hampir seluas kawah terbesar di dunia. Di planet ini nggak ada kehidupan. Alasannya tentu sudah jelas ya, jarak Pluto dan matahari sangat jauh, sehingga suhu di sana sangat dingin. Untuk sampai di planet kerdil ini, kita perlu menempuh perjalanan sejauh bermiliar-miliar kilometer. Belum lagi, ukuran Pluto lebih kecil dari bulan, sehingga akan gampang penuh sesak kalau kita mendiaminya. Nah, kira-kira apa sih faktor utama yang menghalangi terbentuknya kehidupan di sana? Matahari punya masa dan siklus hidupnya sendiri. Di awal pembentukannya, tata surya hanyalah berupa awan gas dan debu. Nah, karena keruntuhan gravitasi di pusat awan, gas dan debu ini mulai terkumpul, kemudian menjadi lebih padat. Area ini terus menarik sejumlah materi. Dan secara bersamaan, kekekalan momentum membuat masanya mulai berputar, lalu memanas oleh tekanan super kuat. Proses ini menghasilkan piringan mirip cincin Saturnus, tapi materi penyusunnya berbeda. Tepat di tengahnya terdapat bola yang kemudian jadi matahari. Protobintang adalah bintang muda yang masih mengumpulkan massa. Beginilah kondisi matahari sebelum suhu dan tekanannya bisa menyalakan intinya. Jutaan tahun kemudian, matahari sudah berubah seperti sekarang. Meski begitu, kondisinya nggak akan selamanya sama. Ia akan terus memanas, lalu membesar dan memadat. Wujudnya juga akan berubah jadi raksasa merah. Mungkin suatu hari nanti, matahari bisa menelan Venus dan Merkurius, atau malah bumi. Sekalipun nggak menelan bumi, matahari bisa aja kan makin mendekat dan menabraknya. Kalau hal ini sampai terjadi, kehidupan di bumi akan musnah. Tapi beberapa menit kemudian, matahari akan kehilangan sekitar 40% massanya, lalu menyusut hingga 10 kali lebih kecil dari ukuran semula. Cahayanya juga nggak akan seterang dan sepanas sebelumnya. Kemudian bumi akan terbengkalai. Manusia sudah menjelajahi ruang angkasa untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain. Misalnya saja di eksoplanet Kepler-62f yang ukurannya lebih besar dari bumi. Pada saat yang bersamaan, Pluto juga mengalami perubahan. Semua sumber daya di planet kerdil ini mulai membeku, termasuk air dan gas metana, karbon monoksida, dan zat lain. Tapi, saat matahari mulai terik, Pluto perlahan makin hangat dan kehilangan banyak materinya karena ruang angkasa makin lebar. Atmosfer juga mulai terbentuk. Kalau atmosfernya cukup tebal, kehidupan di Pluto bisa saja terbentuk. Bukan hanya pesawat ruang angkasa yang akan berlalu lalang, tapi segelintir manusia akan bisa mendirikan koloni di planet kerdil itu. Bisa dibilang, suhunya nyaman dan cuacanya juga pas. Bahkan sangat mirip dengan kondisi di bumi. Ada ngarai berisi air, pepohonan rimbunan cantik, tanah lapang, dan penampungan air mineral layak minum di permukaan tanahnya. Rotasi Pluto dan bumi berlainan. Sehari di bumi berlangsung selama 24 jam. Itu pun bisa terasa sangat lama. Kalau di Pluto, satu harinya selama 153 jam karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Setelah berjam-jam nggak tidur sama sekali, tubuh kita akan kelelahan dan mata jadi merah. Maka kita perlu tidur berkali-kali sepanjang hari di Pluto. Setahun di Pluto sama dengan 248 tahun di bumi. Dan sejauh ini kita nggak bisa menemukan teknologi untuk bikin hidup kita selama itu. Jadi, masa hidup kita nggak akan sampai setengah tahun di planet kerdil ini. Mungkin rumah-rumah di Pluto perlu dilengkapi dengan ruang krioterapi. Tiap kali mau tidur, kita tinggal masuk ke situ dan bangun 50 hari kemudian dalam ukuran Pluto.
Di planet kerdil ini juga ada laut dan pantai loh, sama kayak di bumi. Cuma bedanya, lokasinya sangat jauh. Bahan makanan yang tersedia juga kemungkinan jauh lebih lezat. Kita bisa belajar cara mengolah makanan yang lebih nikmat dan bahkan mempersingkat penanamannya selama perjalanan menuju Pluto. Saat kamu menanam wortel, 2 hari kemudian sudah jadi salad aja. Atau malah, bahan salad baru mulai ada di Pluto tuh. Jamur setinggi 2 meter juga mungkin tumbuh di situ. Hewan yang turut serta dalam perjalanan ini akan dilepas di tempat barunya, kemudian berevolusi dan beradaptasi di lingkungan baru. Hukum rimba bisa saja berubah, dan singa bukan lagi si Raja Rimba. Bisa aja kan kijang yang jadi penggantinya? Tanduknya 2 kali lebih besar dan tubuhnya 2 kali lebih jumbo. Kebanyakan hewan di sini hidup di bawah air, tapi lambat laun, amfibi mulai terlihat di daratan, sama seperti kondisi bumi di awal perkembangannya. Sayangnya, Pluto cuma bisa menjadi rumah sementara kita. Saat matahari berada di fase akhirnya, Pluto akan membeku, lalu kehidupan di dalamnya akan lenyap. Maka, kita perlu mencari planet Laik Huni di galaksi lain. Jarak antara zona Laik Huni dan bintang induknya sangat pas, sehingga suhunya juga pas agar airnya tetap cair. Dengan patokan ini, para ilmuwan melacak planet lain yang kemungkinan bisa mendukung kehidupan. Kita bisa mendirikan koloni baru atau membangun rumah tiruan di planet tersebut. Bentuknya nggak seperti planet atau pesawat ruang angkasa sih, tapi kombinasi dari keduanya. Konstruksi besar mulai terlihat di ruang angkasa, dan kita memakai mobil bergravitasi sebagai alat transportasi. Kendaraan ini akan melayang-layang menuju eksoplanet dan bisa mengangkut seluruh manusia yang ada di situ. Perjalanan ini bisa saja dilakukan karena ukuran matahari jadi sangat besar. Lalu, di puncak siklusnya, bintang induk kita ini berubah menjadi katai putih. Perjalanan ini akan berlangsung sangat lama, hingga generasi baru mulai terlahir. Kamu juga bisa loh tidur di sepanjang perjalanan menuju eksoplanet baru ini. Kalau kamu mau menikmati perjalanannya, jelas bisa dong. Semua kebutuhanmu sudah ada di atas pesawat. Mau mall super besar yang lebih wah dari mall di bumi? Ada. Mau menikmati kota-kota futuristik besar? Juga ada. Kalau area pertanian dengan tanah buatan yang subur? Ada dong. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya sampai juga di eksoplanet baru. Wah, rupanya kondisi di sini lebih baik daripada di bumi. Planet ini super besar dan punya banyak benua. Pusatnya juga nggak begitu jauh dari lautan. Jadi, area gurunnya cuma sedikit. Meski bintang induknya berupa katai oranye, suhunya nggak sepanas matahari kita saat ini. Ukurannya memang lebih kecil sih, tapi masa hidup katai oranye ini lebih lama. Kondisinya akan tetap stabil selama 15 hingga 45 miliar tahun. Selain itu, planet baru ini dipenuhi hutan hujan tropis karena suhunya lebih hangat. Jadi bisa dibilang, keanekaragaman hayati dan makhluk hidupnya akan lebih banyak. Kita juga bisa loh bikin terraform di planet ini. Sama seperti di Mars, kita bisa bikin efek rumah kaca dengan menembak komet beres dan melepaskan amonia, sehingga planet tersebut jadi lebih hangat. Mau menanam pohon juga? Bisa kok. Mungkin kita perlu mengambil tanah yang ada di bumi atau memodifikasi tanah Mars agar mirip dengan tanah kita. Nanti juga lama-lama atmosfer di situ akan mirip dengan bumi. Kita juga nggak akan kesulitan bernafas karena ada pepohonan. Serta bisa juga melelehkan lapisan es di kutub Mars untuk menghasilkan air. Tapi kendalanya, angin surya dan ledakan matahari kemungkinan akan mengoyak atmosfer dengan sangat cepat. Karena nggak punya magnetosfer, Mars nggak akan bisa melindungi kita dari radiasi. Jadi, planet merah ini kurang cocok untuk kita tinggali untuk jangka panjang. Siapa tahu kan, barangkali di luar sana ada planet yang sudah siap jadi rumah masa depan kita. Alam semesta yang luasnya tak terbatas menyimpan berbagai kemungkinan dan rahasia yang tak terbatas loh. Dan inilah salah satu pertanyaan yang menarik. Akan seperti apa kehidupan dan kita sebagai manusia di planet lain? Bayangkan sebuah dunia di mana hukum fisika, lingkungan, dan kondisinya sangat berbeda dengan apa yang biasa kita temui. Bagaimana kita beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup di tempat baru yang asing ini? Yuk kita lihat. Merkurius adalah planet terdekat ke matahari dan punya atmosfer yang tipis. Temperatur di sana sangat ekstrim, dengan sisi siang hari mencapai lebih dari 426,7 derajat Celcius dan sisi malam hari turun hingga 179 derajat Celcius.
Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim dan radiasi matahari yang konstan ini? Mungkin kita bisa berubah menjadi logam. Sebagai contoh, titanium dan platina bisa tahan suhu tinggi dengan sempurna. Tapi serius deh, ada sebuah pilihan. Kita bisa tinggal di bawah tanah, di mana suhunya nggak terlalu panas. Kalau kita tinggal di bawah tanah, kita mungkin berevolusi dengan mata yang besar untuk menangkap cahaya dengan lebih baik. Kita juga bisa berevolusi dengan kulit yang lebih tebal untuk melindungi diri kita dari radiasi yang kuat. Pada dasarnya, kita punya dua pilihan, menjadi logam atau menjadi tikus tanah. Yuk beralih ke Venus. Planet ini sangat nggak bersahabat. Pertama-tama, Venus dikenal dengan atmosfernya yang tebal dan lebih beracun daripada mantan. Seluruh planet ini diselimuti oleh karbon dioksida dan permukaannya benar-benar kering, yang membuatnya sangat panas. Suhu rata-rata sekitar 452,8 derajat Celcius, menjadikannya salah satu planet terpanas di tata surya kita. Selain itu, jangan lupakan tekanannya yang luar biasa. Berdiri di Venus akan terasa seperti berdiri 900 meter di bawah air. Hanya mikroba yang sangat kuat dari bumi yang bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin tinggal di Venus, kamu mungkin harus menjadi mikroba. Tapi sayangnya, karena kita bukan mikroba, kita harus memakai perlengkapan dan peralatan khusus untuk bertahan hidup di sana. Mungkin kita harus mengembangkan kerangka luar yang tahan panas untuk melindungi diri kita sendiri, serta mengembangkan paru-paru baru yang bisa menyaring elemen-elemen beracun di atmosfernya. Yuk bahas saudara merah favorit kita, Mars. Perubahan pertama yang terlihat setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka baru. Gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, jadi otot dan tulang akan menyusut. Untuk mengimbangi perbedaan ini, kamu harus makan lebih banyak dan mungkin mulai pergi ke gym. Selain itu, kamu juga harus beradaptasi dengan tekanan atmosfer yang rendah dan suhu yang lebih dingin. Kamu harus mempertahankan panas kan? Itu artinya kamu butuh lapisan lemak tubuh yang lebih tebal. Maaf teman-teman, tapi di Mars kita mungkin akan menjadi lebih gemuk. Alasan lain untuk mulai berolahraga nih. Perubahan besar lainnya akan terjadi pada kulit. Kulit seperti sebuah penghalang besar yang melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya, seperti bakteri, sinar UV, penampilan yang menyeramkan, dan lain-lain. Jadi, apa yang akan terjadi pada kulit? Kemungkinan besar kulit akan berubah menjadi oranye karena karotenoid. Karotenoid adalah jenis nutrisi yang bisa didapat dari makanan seperti wortel, kentang, tomat, dan sebagainya. Karotenoid melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet di Mars. Kekurangannya cuma satu. Dengan makan banyak labu dari pasar petani Mars, kulitmu akan berubah menjadi oranye. Tapi mungkin itu nggak terlalu buruk. Mungkin hidup di Jupiter akan lebih mudah. Ya, nggak. Jupiter nggak punya daratan yang padat. Planet ini tersusun dari hidrogen dan helium dan disebut sebagai raksasa gas. Kamu akan melayang-layang di sana seperti di dalam awan raksasa. Dan kalaupun berhasil mendarat dan mencoba berjalan, rasanya akan seperti berjalan di tengah kabut yang sangat tebal. Jadi, bagaimana kita berevolusi di sana? Pertama, kita mungkin akan menjadi jauh lebih besar untuk bisa bertahan dari tekanan yang sangat besar. Kedua, fluktuasi temperatur di Jupiter sangat besar. Permukaannya sangat dingin dan temperaturnya meningkat secara signifikan di bawah lapisan luar atmosfer. Ketiga, kalau kamu tinggal di Jupiter, gak akan ada bahasa verbal. Planet raksasa gas ini menyerap gelombang radio, jadi meskipun kamu berbicara, gak akan ada yang mendengarnya. Musik juga gak akan ada, jadi gak ada pesta. Lalu apa gunanya? Hey, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tapi itu juga gak mudah. Jupiter penuh dengan angin kencang dan awan badai, jadi gak mungkin kamu bisa melihat apapun. Jadi, kalaupun kita bisa berevolusi di sana, hidup kita tetap nggak akan mudah. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin melihat cincinnya yang ikonik. Tapi, kamu nggak akan bisa melakukannya karena cincin Saturnus terdiri dari sekumpulan partikel es yang melayang-layang di angkasa. Jadi, akan sangat sulit untuk mendarat. Jadi, mari langsung ke Saturnus. Pada awalnya, Saturnus tampak nggak terlalu buruk bagi kita.
Beberapa lapisan di planet raksasa gas ini punya temperatur yang cukup bagus. Jika kita menyelam lebih dalam ke dalam Saturnus, suhu Saturnus ternyata sangat hangat, hingga -3 derajat Celcius di lapisan keduanya. Ini adalah suhu rata-rata di negara-negara seperti Swedia dan Kanada. Tapi sayangnya ini hanya satu lapisan saja. Sisa planet ini sangat dingin, jadi untuk bisa bertahan hidup di Saturnus, kita harus melakukan banyak usaha. Selain dingin, kita juga harus menghadapi lingkungan yang keras di planet ini, termasuk badai yang hebat, angin kencang, dan radiasi. Untuk melindungi diri kita dari kondisi-kondisi tersebut, kita harus mengembangkan kulit yang lebih kuat lagi, mencari bahan insulasi, dan sebagainya. Planet berikutnya adalah Uranus. Uranus punya lingkungan yang sangat berbeda dengan Bumi, dengan suhu yang jauh lebih dingin, nggak punya permukaan padat, dan atmosfer yang jauh berbeda. Planet ini seperti Jupiter, tapi dengan warna biru. Tapi nggak seburuk itu kok. Bahkan di Uranus ada air. Satu-satunya masalah adalah planet ini penuh dengan amonia, zat berbahaya yang biasa kita gunakan untuk membersihkan rumah. Jadi, jangan kaget kalau kamu mencium bau busuk. Selain itu, di sana sangat dingin. Rasanya seperti musim dingin yang hampir nggak pernah berakhir. Jadi, bagaimana rasanya bertahan hidup di lingkungan yang gelap dan keras seperti itu? Kita akan butuh kulit yang lebih tebal lagi untuk mengatasi suhu yang ekstrim. Dan lagi, kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik dalam kegelapan. Kita bahkan mungkin harus mengembangkan sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba. Seru kan? Yuk beralih ke Neptunus. Kalau manusia berevolusi di Neptunus, mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang keras. Neptunus, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, adalah planet raksasa gas lainnya. Bedanya, planet ini punya inti yang padat. Kalau kita tinggal di Neptunus, kita harus mengapung atau berenang di atmosfernya yang kaya akan metana. Kita juga harus mengembangkan insang atau semacamnya agar bisa bernapas. Pada dasarnya, kita akan berubah menjadi reptil ruang angkasa atau ikan kosmik. Gravitasi di Neptunus sedikit lebih kuat daripada gravitasi bumi, tapi angin yang kencang membuat kita sulit untuk berdiri di satu tempat. Untuk menahan angin, kita harus menjadi jauh lebih berat. Sekali lagi, kamu perlu makan banyak dan melatih otot. Ya, secara teknis ini bukanlah sebuah planet, tapi kita tetap menyukainya dan gak bisa melupakannya. Sebuah dunia yang kecil, jauh, dan sangat dingin. Pluto bahkan lebih kecil dari bulan kita, dan karena itu hampir gak ada gravitasi di sana. Akan sangat sulit untuk berdiri di sana. Agar gak terlempar keluar angkasa secara gak sengaja saat bermain sepak bola, kita harus membuat mesin gravitasi palsu. Dan kalau nggak ingin merasa pusing, kita harus mengembangkan sistem saraf yang baru. Tapi Pluto nggak seburuk itu kok. Misalnya, ada air cair di bawah permukaannya dan bahkan ada gunung-gunung es. Mungkin kita bisa bertahan hidup di sana kalau kita punya peralatan, pakaian, perbekalan, dan terlalu ribet. Pokoknya, dari panas terik Merkurius hingga suhu beku Neptunus, setiap planet punya tantangan lingkungan yang unik dan kesempatan untuk berevolusi. Meskipun kita mungkin gak akan pernah benar-benar tahu seperti apa manusia di planet-planet lain ini, sangat menarik untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Jadi, jangan pernah berhenti mengamati bintang-bintang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini ya.